Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melasi Udin dengan nomor induk mahasiswa 12030300078. Saya dari kelas Hukum Tata Negara semester 3B Fakultas Syariah dan Hukum. Dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, akan saya mulai. Tugasnya ialah menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai ke-7. Baik, saya akan mulai. Materi yang pertama ialah bukan kepada pembahasan materi, melainkan tentang menanggapi perihal ekspektasi selama perkuliahan yang nantinya akan berjalan ke depan. Ekspektasi saya ialah dengan dilaksanakannya kembali kuliah secara daring, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah menemukan titik terang, yakni direncanakannya kuliah tatap muka terbatas pada tanggal 15 November. Saya rasa dengan adanya metode pembelajaran tersebut, mahasiswa bisa semakin cakap dalam menanggapi materi yang telah diberikan oleh para pemateri. Yang artinya ialah agar terciptanya literasi yang efektif, kita juga harus bisa interaktif dengan segala hal yang sifatnya akademik. Gitu. Lanjut materi pertemuan kedua tentang ruang lingkup dan konsep hukum tata negara. Secara istilah, pengertian hukum tata negara ialah dalam bahasa Inggris sendiri disebutkan constitutional law atau state law, yakni hukum konstitusi atau hukum negara. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebutkan droit constitutionnel, yang artinya konstitusi negara. Sedangkan dalam bahasa Belanda hukum tata negara disebut Staatsrecht atau hukum negara. Adapun pengertiannya ialah hukum tata negara itu sendiri merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal atau warga negara dengan warga negara, dan vertikal warga negara antara warga negara dan pemerintah, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Dari pengertian tersebut terdapat 3 poin yang tercantum di dalamnya, yakni yang pertama mengatur tentang organisasi negara, yang kedua bersifat horizontal dan vertikal, yang ketiga ialah menjamin hak asasi manusia. Adapun ruang lingkup dari hukum tata negara sendiri merupakan ialah organisasi negara, bentuk negara, yakni ada pemerintah, sistem kepemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan lain-lain. Yang selanjutnya struktur pejabat negara, ialah yang bertugas mengkaji lembaga-lembaga negara dalam suatu negara. Lalu ada pembagian kekuasaan dan hubungannya menyangkut aspek dari trias politika. Adapun untuk sumber dari hukum tata negara itu sendiri meliputi yang pertama ada hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian, dan lain-lain. Yang ketiga, ada nilai konstitusi yang tidak tertulis atau seperti hukum adat. Yang keempat, jurisprudensi peradilan. Lalu yang kelima, ada constitutional compensation atau kebiasaan ketatanegaraan. Bisa disebut juga kultur yang terdapat pada masyarakat di suatu negara berkaitan dengan hukum adat. Yang keenam ialah doktrin dalam ilmu hukum yang sudah diterapkan. Maka dari itu, hukum tata negara ialah ilmu yang mempelajari tentang perangkat aturan atau lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara maupun dengan warga negara, baik secara vertikal maupun horizontal, dan mengenai hak asasi, terlepas dari aspek ruang lingkup dan sumber hukum yang terdapat dalam suatu negara. Baik, selanjutnya ialah pada pertemuan ketiga perihal tentang asas-asas hukum tata negara. Asas-asas yang harus ada dalam sebuah hukum tata negara ialah yang pertama adalah asas negara kesatuan, yakni bentuk pemerintahan yang condong kepada sentralistik pemerintahan pusat yang lebih mendominasi kewenangan,
tetapi pemerintah daerah pun mendapatkan kewenangan yang disebut dengan pembagian kekuasaan wilayah. Ini ialah seperti desentralisasi pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut otonomi daerah. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi, yakni pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah apabila pemerintah pusat sedang membutuhkan. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan wewenang pemerintah pusat yang memerlukan campur tangan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada asas negara hukum dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh negara hukum tersebut. Di antaranya yang pertama ada jaminan HAM atau hak asasi manusia, yang kedua badan kehakiman bebas atau mandiri, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, yang keenam pendidikan kewarganegaraan. Lalu ada asas demokrasi atau yakni dari oleh dan untuk rakyat. Adapun aspeknya ialah yang pertama penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua penyelenggaraan kekuasaan secara tanggung dan bertanggung jawab. Yang ketiga adanya partisipasi langsung maupun tidak langsung. Yang keempat rotasi kekuasaan. Yang kelima pemilu. Yang keenam kebebasan dijadikan hak-hak dasar kebebasan manusia. Ya, itulah aspek dari asas demokrasi. Baik, akan saya lanjut pada materi pertemuan keempat yang membahas tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi dua. Yang pertama negara kesatuan, yang kedua ialah negara serikat. Yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara berdaulat yang dilaksanakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan adalah negara dengan sistem pemerintahan tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat, yang artinya pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Dengan negara kesatuan hanya terdapat satu konstitusi atau satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, serta satu parlemen. Adapun model-model negara kesatuan yakni ialah vertical management, central representative, unification model, mixed model atau model campuran. Selanjutnya negara serikat atau federal. Negara federal atau serikat yaitu suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu sendiri. Negara serikat yaitu suatu negara yang merupakan pengelompokan atau gabungan dari beberapa negara atau negara yang berdiri sendiri dan memiliki pemimpin atau kepala negara sendiri, lalu bergabung dengan negara lain. Setelah itu dijadikanlah negara tersebut menjadi negara serikat. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh negara serikat atau federal yakni yang pertama satu wilayah negara terbagi atas negara bagian yaitu seperti negara Amerika Serikat. Yang kedua kedaulatan yang bersifat ganda. Yang ketiga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah yang bersifat koordinatif atau kooperatif atau kewenangan bersifat eksklusif. Susunan pemerintah kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama yang amat sangat minimal. Selanjutnya ialah materi kelima tentang mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ialah pemerintahan autokrasi. Autokrasi atau sering disebut juga otokrasi, adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seseorang otokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Aturan autokrat ini tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Yang kedua ada oligarki. Ialah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang atau sekelompok orang, tetapi memiliki pengaruh dominan di dalam pemerintahan. Oligarki tersebut merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan. Oligarki juga merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang atau kelompok, namun
untuk kepentingan beberapa orang tersebut, beberapa orang yang mengendalikan beberapa orang yang mengendalikannya. Hampir senada dengan itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Yang ketiga ada monarki. Monarki ialah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang nantinya kepentingan tersebut ditunjukkan oleh seseorang yang memimpin negara tersebut. Baik, akan saya lanjut pada materi pertemuan ke-6 yang membahas tentang negara autokrasi modern dan demokrasi modern. Yang pertama ialah autokrasi modern. Autokrasi modern merupakan bentuk pemerintahan yang berpacu kepada kekuasaan tunggal. Dalam karakteristiknya ialah yang pertama sistem satu partai atau tunggal. Yang kedua ialah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yakni tujuan yang dicekal ialah untuk berkuasa, maka dengan berbagai cara untuk melegalkan kekuasaan tersebut akan digunakan berbagai cara termasuk mencari kekuatan atau power. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang memiliki dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan oleh penguasa. Yang kelima ialah eksekutif yang menjadi dominan. Yang keempat ada republik, yakni negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih dari rakyat oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Lalu yang kedua ada demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan kebalikan dari autokrasi modern. Dengan beraspek kepada yang pertama ialah sistem multipartai, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan oleh rakyat, yang ketiga kesatuan dari para individu yang nantinya memiliki peranan utama dalam menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Yang kelima, rakyat memiliki kendali penentu atas perwakilannya, ialah seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, undang-undang menjadi lebih dominan. Yang selanjutnya ialah materi pertemuan ke-7 tentang pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Law pada tahun 1748 membagi kekuasaan dan lembaga-lembaga negara menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ialah eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Hingga saat ini teori dari Montesquieu dapat dipakai oleh beberapa negara dalam pembagian kekuasaan. Adapun untuk substansi dari teori yang telah diberikan oleh Montesquieu ialah yang pertama ada eksekutif, yakni kekuasaan membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making function. Yang menjalankan eksekutif ini ialah presiden dan satuan kerja pemerintah. Yang kedua ada legislatif. Legislatif ialah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau rule application function. Yang bertugas sebagai legislatif ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Yang menjalankan fungsi yudikatif ini ialah badan kehakiman. Barangkali hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.